Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Saya akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari membaca Alkitab, dan pada saat ini kita sudah sampai pada surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Sebelum kita membaca, mari kita terlebih dahulu berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang membawa kami menjadi satu dalam persekutuan hayat. Hayat-Mu bersatu dengan kami di dalam roh kami, sehingga hari ini kami adalah anak-anak Allah, ada di dalam satu persekutuan dengan Dikau sendiri. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pembacaan kami saat ini kepada kasih karunia-Mu. Mari Tuhan, Kau yang terus mengajari kami, menerangi kami, dan menyingkapkan selubung kami. Sehingga melalui pembacaan kami saat ini ya Tuhan, kami boleh semakin diterangi. Oh Tuhan, dengan perkataan-Mu, dipenuhi dengan perkataan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Dikau. Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudari, kita membaca surat 1 Yohanes pasal yang kedua. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Poin 2, mengasihi Allah dan saudara-saudara. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu sejak semula. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun kutuliskan kepada kamu perintah baru juga, yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Siapa yang berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Siapa yang mengasihi saudara seimannya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tetapi siapa yang membenci saudara seimannya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Pengajaran urapan ilahi.
A. Mengenai Trinitas Ilahi menurut pertumbuhan dalam hayat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tentu mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua tidak termasuk pada kita. B. Agar dapat tinggal dalam Allah Tritunggal. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias? Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab siapa yang menyangkal Anak, ia tidak memiliki Bapa. Siapa yang mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar sejak semula, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar sejak semula itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Dia. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, bukan dusta.
Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. 3. Kebajikan kelahiran ilahi. Poin A, mempraktekkan kebenaran ilahi. Jadi sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Demikian pembacaan kita saat ini, dan kita akan bertemu lagi dalam pembacaan pasal yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.